Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tribuners? Jumpa lagi dengan saya Sulistia dalam program Tribun Lampung Religi. Oke, di sebelah saya sudah ada Ustadz Hamdal Zakaria selaku Ketua Pembina Yayasan dari Darul Fatah. Jadi begini Tak, kita sapa dulu. Apa kabar Tak? Iya, jadi gini Tak, kita mau membahas mengenai sebenarnya boleh tidak sih kita sahur dalam kondisi junub, terlebih ini kan menjelang Ramadan ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang beriman, bahwa dalam agama kita ada etika-etika tentunya, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah ketika kita dalam kondisi dianggap kurang suci, ya. Dalam keadaan kita junub, OBJ kalau kita bahasa Indonesia kan, atau mandi besar lah umumnya kita katakan. Ketika kita mau memegang sesuatu yang dianggap baik seperti makanan, maka dimakruhkan kita untuk memakannya. Memegangnya saja itu dianggap sesuatu yang tidak disenangi atau makruh, apalagi memakannya. Karena itulah kalau tetap kita harus makan, maka diawali dengan wudhu. Tetapi kalau seandainya kita bisa dan memungkinkan dan waktunya masih ada, kita mandi dulu pertama. Tapi kalau tidak bisa karena waktunya mendesak, cukup wudhu saja. Wudhu saja, kemudian baru kita malah memakan atau memegang apa yang mau kita. Ya, begitu juga bagi kita yang sedang haid atau nifas, ya sebaiknya wudhu dulu ketika memegang hal-hal yang kita anggap baik atau suci. Itu aturan atau etika, walaupun tidak berdosa sebenarnya kalau kita bilang langsung. Tetapi alangkah baiknya, pertama kita dapat pahala. Ya. Yang kedua kan kita dalam kondisi bersih walaupun tidak suci. Ya, kita dianggap bersih karena masih memiliki wudhu walaupun kondisi kita adalah junub atau kondisi nifas. Jadi ini aturan atau etika di dalam agama kita. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya walaupun sederhana, tetapi yang intinya tadi aturan dalam agama berarti kita bisa melaksanakannya dapat ganjaran. Yang kedua, mengikuti Rasul, dan apa yang diarahkan oleh Rasul itu artinya kita mencintai. Di sini adalah salah satu cara kita mencintai Rasul, mengikuti apa yang diarahkan oleh kita. Pada bab ini atau aturan ini kita dianjurkan untuk berwudu. Kalau seandainya Minimal berwudhu dahulu. Oke. Kalau mengenai mungkin hadis atau dalil terkait persoalan ini tadi Tak, ada atau tidak? Kalau hadisnya saya tidak takut lafadznya nanti salah karena saya tidak. Ya, ada hadisnya tetapi lafadz hadisnya saya tidak bisa ungkapkan karena salah nanti tidak mengungkapkan. Kalau maknanya mungkin? Ya, jadi salah seorang sahabat pernah junub Pak, mandi besar, hadas besar, kemudian ketika dia bangun, dia ingin melakukan sesuatu yang baik. Karena itulah kemudian dia melakukannya, tetapi hal itu kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasul mengarahkan dia untuk berwudu dahulu, kemudian melakukan apa yang baik tadi. Tapi lafadznya saya tidak bisa mengambil karena harus sesuai dengan apa yang Rasul sampaikan. Berarti tergantung dari waktunya ya. Misalnya kita masih memiliki waktu yang cukup, jadi kita sebaiknya mandi dulu. Kita sebaiknya mandi. Ya, kalau kita bangun 20 menit sebelum imsak lah, bismillah kita mandi saja. Ya, jadi baru kemudian bukan hanya memakan tadi, sebenarnya memegang saja itu dimakruhkan. Memegang makanan itu dimakruhkan, apalagi memakan. Itu kita mandi dulu, tapi minimal tadi ya. Nah, ini semisal kita sudah, misal waktunya mepet ya Kak, dengan waktu mau imsak, jadi kita lebih dahulu berwudu, lalu melakukan syakur, setelah itu baru melakukan mandi junubnya seperti ya. Jadi tetap berwudu dulu, baru kemudian kita sahur. Setelah selesai sahur, baru sebelum masuk subuh tentunya, baru kemudian kita mandi besar.
Jadi posisi puasa itu sudah dalam kondisi sudah suci. suci ya. Jadi mau sholat subuh kemudian kita sudah suci tentunya. Jadi kalau seandainya misalnya dalam kurun waktu antara sahur sama katakanlah azan kemudian sampai jam 6 kita belum mandi pun itu tetap sah puasa kita ya, selama kita tidak makan, tetapi tentu kita kehilangan waktu yang mulia, waktu yang lebih utama yaitu awal waktu tadi. Jadi kita mengejar waktu awal atau awal waktu dengan kita sudah mensucikan diri kita baru kita bisa melaksanakan. Tetapi sah tetap selama kita tidak membatalkan dengan makan, minum atau apa yang membatalkan. Selama sebelum memasuki waktu sholat juga, karena sholat juga harus dalam kondisi. Ya, selama kita tidak melaksanakan sholat berarti kita misalnya ternyata setelah itu kita bergerak ke beberapa tempat, adzan, setelah itu adzan belum juga kita mandi tetap sah puasa kita. Yang penting sebelum sholat subuh sudah Sudah suci ya, setelah sebelum sholat subuh kita sudah suci. Jadi bisa kita simpulkan obrolan dengan Ustadz Hamdal tadi mengenai masalah seperti apa harusnya adzan junub itu bisa dilakukan di awal sebelum kita melakukan sahur jika waktunya masih bersedia. Tapi jika waktunya mepet bisa kita lakukan usai kita melakukan sahur dan sebelum kita melaksanakan ibadah sholat subuh. Tetapi untuk terlebih dahulu sebelum melaksanakan sebelum melaksanakan sahur agar melakukan wudhu terlebih dahulu karena kita akan melakukan hal-hal yang baik ya teman-teman. Ya, demikian simpulan dari pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Demikian bincang-bincang kita dengan narasumber dari Darul Fatah. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Jangan lupa untuk subscribe channel kita, bisa dilihat di link sebelah saya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.